Ya bro, kelanjutannya bro. Assalamualaikum. Ini sudah terpasang nih, as berikut cotoknya udah terpasang, dan sudah saya tes tadi pakai dinamo kecil nih. Dinamonya kecil yang itu ya, 1/4 ya, 1/4 PK. Mungkin nggak ada ya, 1/4 PK kayaknya nggak ada deh. Dinamo parut kelapa yang kecil tuh kuat, cuma nggak bisa kenceng. Nih saya coba ya, kuat tapi nggak bisa kenceng gitu. Nah. Minimal saya harus ada dinamo 1/3 PK ya, minimal 1/3 PK. Mungkin udah lumayan ya, lebih gede lebih bagus. Nah ini saya ada 1/2 PK, ini 1/2 PK saya masukkan ke sini, nggak muat ternyata. Seandainya muat, oh lebih bagus ini nih, mantep nih buat ngebubut besi, dijamin kuat ya. Ini nggak bisa masuk ke sini bro ternyata ya. Mungkin mau nggak mau saya bikin rangka sebelah sini. Ini rencana sih saya bikin rangka sebelah sini, jadi dinamonya sebelah luar sini ya jadinya, khusus yang dinamo gede ini ya. Nah, ini 1/2 PK ini nggak muat ternyata masuk ke sini. Emang saya sengaja bikin kecil biar minimalis itu, ternyata ini malah yang nggak muat. Nggak muatnya gara-gara ini pentolan ini nih. Ini cara mindahnya gimana? Ini asal hilang aja, ini muat ini sebenarnya. Yang gara-gara nggak muat tuh ada pentolannya ini nih, jalur kabel ini. Mau dipindah gimana cara mindahnya ya? Bodinya besi semua. Kalau mindahnya sembarangan takutnya nyetrum malah gitu. Nah, solusinya paling ya ditaruh di luar sana. Kalau ini kan bisa ya, kalau sekedar muter bisa ini, sekedar muter bisa, tapi kalau buat ngebubut besi nggak bisa, ini udah nggak kuat. Ini kalau di spesifikasi sih 1/4 PK, tapi saya ragu kalau ini dinamo parut kelapa itu 1/4 PK. Mungkin yang kakaknya ada tuh emang ya agak gede, itu mungkin 1/4 PK. Kalau ini kemungkinan nggak ada, ini 1/5 kali ya, 1/5 PK gitu. Emang ada ya 1/5 PK? Nggak ada mungkin. Pokoknya kan saya tahu tuh 1/4, 1/3, terus 3/4 ya, 1/2 PK, terus 1 PK gitu. Ibarat pasaran tuh kan gitu ya. Kalau 1/5 ya harusnya ada, diada-adain aja ya, ibaratnya 1/5 gitu tenaganya. Ini kemungkinan nih dinamonya kurang tenaga ini. Mau saya pasang ini cuma nggak muat ininya. Ini nih gara-gara pentolan ini nih nggak masuk ke sana. Kalau pentolan ini hilang nih, muat ini harusnya. Udah saya coba, bodi sininya udah masuk, ternyata nyangkut di sini dikit banget ini. Nih saya coba lagi ya, muat ya, muter gitu, lumayan kencang. Lumayan ya, lumayan, tapi kan karena torsinya kurang jadi lambat. Padahal ini kalau tanpa torsi kencang banget ini dinamo nih, 2800 rpm, lebih kencang daripada ini. Kalau ini kan cuma rpm nya cuma 1400 rpm nya, 2 kali lipatnya ini harusnya. Itu karena torsinya nggak ada ya, malah berkurang dia, malah kecepatannya menurun gitu kalau kena beban. Nah ini
udah saya setel. Nah, udah saya dudukannya saya setel gini lagi, ternyata dinamonya nggak mendukung itu. Ya minimal 1/3 lah, 1/3 PK minimal ya. Kalau setengah PK ya ini kayak gini nggak muat. Mungkin kalau cari apa ini instalasinya jadi satu di sini mungkin bisa ya. Ini gara-gara ini nih, ini isinya mungkin ini ya kapasitor ini. Belum saya buka ini, kemungkinan kapasitor. Saya belum pernah buka-buka kayak gini. Ini kalau digabung ke sini mungkin bisa ya. Pokoknya salah satu ini gabung ke sini, ini atau ini gabung ke sini bisa. Yang penghalang tuh ini ya, aturan kalau ini nggak ada umpama gabung di sini gitu ya, kabelnya dijamin muat ini. Sayang sekali bro. Ini rencana sih saya mau bikin tatakan sebelah sini ntar sini. Jadi di luar sana saja. Ini nggak tahu dalemannya buat apa itu. Buat eretan kali ya. Eretannya biar mentok nembus ke sana. Nembus ke kandang ayam sana ya. Eretannya ke sono. Biar. Ini tadi udah saya coba buat bubut. Mana tadi? Ya cuma apa garis-garis saja ya. Hilang tadi. Nggak tahu bro, hilang bro, bahannya tadi ada di sini. Nah, tinggal masang ini dipasang, terus habis itu masang ininya nih. Ini buat pegangan itunya ya, pegangan mata pisaunya ntar di sini, di ragum ini. Jadi simple ya, ntar ragum posisinya di sini. Jadi bisa dieret gitu, bisa ke sini, bisa ke sana gitu. Terus stabil aja ya kan, kalau pakai ragum gini stabil ya. Mau kena tekanan kayak gimana pun stabil. Jadi mendingan ini daripada saya bikin eretan sendiri. Bikin eretan sendiri kalau bener-bener nggak presisi, ntar ujung-ujungnya koplak ya, plok, dipakai bubut giwil-giwil gitu, nggak stabil gitu. Harusnya kan kalau ngebubut itu harus bener-bener manteng, posisi 0 ya 0 aja, nggak sampai berubah gitu. Kalau ngebubut sampai berubah posisi udah nggak bagus gitu. Kalau ini aja saya pakai buat milling kuat, stabil, apalagi cuma buat bubut gitu. Saya pakai buat milling yang harus stabil sekali aja mampu ini catok ini. Karena memang catok ini nih, kalau teman-teman mau beli ini dirasa kok nggak pakem atau nggak apa sih namanya, kok kayaknya goyang-goyang, dimodif bro. Ini aja ragum ini dimodif. Kalau dari pabrik dipakai mentah-mentah ya goyang-goyang, biasanya koklek-koklek ini, kepalanya koklek-koklek. Karena ini berhubung saya modif, jadinya bisa dipakai buat milling gitu, nggak dipakai mentah-mentah dari pabrik langsung dipakai gitu. Itu kadang masih goyang-goyang, dia harus disetel dulu. Ini tatakannya kemarin dulu, dalemannya itu ada setelannya tuh, itu saya ganti besinya, terus kencengin, pokoknya diganti-gantilah daleman-dalemannya, jadi dia stabil, nggak goyang sedikit pun. Kalau dari pabrik Anda beli terus main pakai-pakai aja tanpa disetting, dijamin goyang, karena ini sudah disetting, dia bener-bener nggak goyang sama sekali. Karena angin puting beliung pun nggak goyang, bener-bener apa ya, presisi gitu. Contohnya sih saya sudah buat ini apa ini ya, kayak gini-gini nih. Nah ini ngukir besi kayak gini aja nggak melenceng sedikit pun nih, bener-bener nggak melenceng. Ngukir besi ini kedalaman 3 mili, iya 3 milian lah, nggak melenceng tuh. Ini kedalaman 3 mili ini, karena ragumnya udah dimodif gitu, bukan mentah-mentah dari pabrik terus dipakai gitu, enggak.
Jadi teman-teman kalau udah beli ragum kayak gitu, nah ini ukir-ukiran besi ini buat cetak-cetakan ini dalam-dalam ini, nggak goyang sama sekali. Seandainya goyang pun pasti melenceng ya. Kalau seandainya goyang sedikit pun pasti melenceng ukir-ukiran itu, nggak bakalan stabil. Itu ini bro sama. Nah ini perkembangannya sampai sini, masang dinamo. Nah, jadi saya besok-besok mau pakai dinamo ini aja lah. Dinamo yang ini kecil ini udah, kalau dipaksa jeblos ini dinamonya. Mendingan saya beli lagi dah, beli yang minimal 1,3 PK, 1/3 PK minimal ya. Kalau seandainya dapat yang setengah PK lagi ya, ini solusinya ini jangan sampai di samping kayak gini, harus di atas semua gitu. Baru muat. Kalau seandainya saya cari yang setengah PK lagi kayak gini nih, ini kan dinamo buat gilingan plastik saya ini. Tadinya sama nih, buat giling plastik pakai yang ini juga ngeden ya, bisa sih bisa, cuma nggak bisa ditaruhin apa itu plastiknya banyak-banyak ya. Kalau dikasih bahannya banyak-banyak langsung selip gitu, langsung ngancing, nggak mau gigit. Kalau pakai ini wah ngeri ini bre. Walaupun setengah PK itu buat ngiling plastik mantul ini, tenaganya jos ini. Apalagi yang 1 PK ya, setengah PK ya luar biasa tenaganya. Buat ngiling plastik bener-bener dilibas ya, plastik tebel-tebel langsung putus terus. Ngeri sampean, ngeri tangan yang masuk ya, wah gila. Nah ini mau saya pasang dulu, nanti besok saya review lagi kalau sudah saya pasang. Posisinya kayak gini nih, dari sini lihat nih, saya hidupkan lagi ya, tuh. Kalau nggak dibantu dulu nggak muter, ini udah hidup padahal tuh. Nah ya, tuh pokoknya ini dinamonya payah ini guys. Kesel ya, udah nyeting dudukannya nih. Ini dudukannya udah saya setting nih, jadi dudukannya bisa dikencengin sama kendorin tuh. Udah saya bikin gitu tuh, jadi dudukannya itu bisa disetting kenceng apa kendor gitu. Ternyata dinamo yang gede itu nggak muat ya, suwe bener ya. Ya mungkin nih saya sekarang mau pasang di sini aja, ntar saya setting juga gini, jadi kendor sama kencengnya si fambel itu bisa diatur nanti lewat sini. Begitu ya caranya bro. Sedikit bocoran. Oke lah, besok sudah jadi saya review lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.